Shalom. Dalam kasih Tuhan kita boleh bersyukur kita ketemu kembali di dalam anugerahnya di tengah-tengah keterbatasan dan hiruk pikuk ataupun kegelisahan kita masih boleh mendengar suara Tuhan, yang mana saya mau mengajak kita semua merenungkan bersama-sama Mazmur 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita masih boleh merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ini, yang mana kita tahu bahwa Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang cukup indah, Mazmur yang luar biasa, yang terletak di antara Mazmur 22 dan Mazmur 24, yang mana 22 bicara tentang penderitaan dan secara Kristus, 24-nya bicara kemenangan atas kuasa Kristus yang ditunjukkan di atas kayu salib. Dan Mazmur 23 ini terletak di tengah-tengahnya, Bapak Ibu sekalian. Dan sungguh indah, yang mana Mazmur 23 juga mengingatkan kita di awal mulai ayat yang pertama dan di akhir ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di awalnya dengan kata-kata Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu dengan jelas bahwa pemazmur tahu dengan betul, tahu dengan jelas bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Maka dari itu pemazmur mengawali dengan kata Tuhan adalah gembalaku, dan diakhirinya dengan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Mazmur tahu betul bahwa Tuhanlah yang mengenal kehidupannya, Tuhanlah yang menguduskan kehidupannya, dan Tuhan juga yang menetapkan kehidupannya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, hidup kita ada di tangan Tuhan yang demikian. Bahwa Tuhan yang telah mengenal hidup kita, Tuhan yang telah menguduskan hidup kita, Tuhan juga yang telah menetapkan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan juga yang terus memelihara hidup kita mulai awal hingga akhir hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang demikian, Tuhan yang mengawali hidup kita, dan Tuhan juga yang akan nanti menyertai hidup kita sampai akhirnya. Terlepas dari hal itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Mazmur 23 ini menunjukkan penyataan iman yang luar biasa dari pemazmur, yang mana pemazmur mengatakan selain Tuhan adalah gembalaku, dilanjutkan dengan kata-kata takkan kekurangan aku, bahwa ini yang menunjukkan bahwa satu penyataan iman yang luar biasa yang menjadi kekuatan dari pemazmur, yang mana pemazmur mengakui dan mengetahui dengan betul meskipun dia yang sedang mengalami lembah kekelaman, yang mana dia mengalami ketakutan Bapak Ibu sekalian, karena dikejar-kejar, mau dibunuh, yang mau kehilangan nyawanya karena mau dikejar oleh Saul, ataupun beberapa penafsir lainnya mengatakan dikejar oleh anaknya Absalom. Pemazmur sedang ketakutan pada waktu itu. Pemazmur belum mengalami yang namanya padang rumput yang hijau. Pemazmur belum mengalami air yang tenang. Tetapi kita lihat bersama-sama bahwa pemazmur memiliki iman yang luar biasa, yang mana dia katakan takkan kekurangan aku. Meskipun pada saat itu pemazmur sedang mengalami lembah kekelaman, yang dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya Bapak sekalian. Kenapa demikian? Karena pemazmur punya iman yang luar biasa. Karena pemazmur tahu dengan betul siapa Allahnya. Selain pemazmur tahu Allahnya seperti apa, yang di Allahnya tidak hanya dia kenal secara intelektual, pemazmur juga mengenalnya secara pribadi. Pemazmur mengenalnya secara nyata di dalam pengalaman hidupnya, di tengah-tengah dia ketika mengembalakan domba, yang dia terus harus menghadapi bahaya, tapi dia tahu betul bahwa pemazmur disertai oleh Allahnya, karena ada tongkat dan gada Tuhan yang melindungi dia, dan dia selalu dicukupkan meskipun dalam keadaan bahaya, di tengah-tengah musuh yang banyak, dia selalu dipelihara. Dengan apa? Dengan makanan, dengan hidangan yang selalu dicukupkan. Dia tidak pernah mati kelaparan Bapak sekalian. Itulah hidup kita juga. Iman kita yang menjadi kekuatan kita Bapak sekalian. Meskipun mungkin nyawa kita saat ini terancam, mungkin terancam karena kesakitan, yaitu karena virus corona. Kita bisa takut mati, kita takut kena virus itu. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sedang mengalami ketakutan,
Iman kita menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena ada tongkat dan gada Tuhan yang melindungi kita. Dia siap menjaga kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang gembala. Dia juga yang menyiapkan hidangan bagi kita. Meskipun kita sedang kesesakan, Dia terus memelihara hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah iman kita. Iman kita kepada Allah kita yang hidup. Janganlah kita hanya tahu bahwa Allah itu sekedar hanya Allah itu baik, Bapak Ibu sekalian, tapi alamilah Allah itu, tahuilah Allah itu secara nyata dalam hidup kita ini. Di dalam kesesakan hidup kita, alami Allah secara nyata. Karena Allah akan terus memelihara hidup kita, Allah akan terus melindungi hidup kita, bahkan Allah terus akan memberikan sukacitanya bagi kita di tengah-tengah keadaan yang sesak. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, pemazmur juga mengatakan, walaupun dia mengalami kesesakan, lembah kekelaman, tapi dia diberikan kesegaran. Kenapa? Dia tetap ada sukacita. Karena pemazmur tahu Allahnya adalah gembala yang baik. Sebagai gembala, dia akan selalu memelihara domba-dombanya. Sebagai gembala, dia akan selalu melindungi domba-dombanya. Dan sebagai gembala, dia juga akan selalu menghibur dan memberikan sukacita kepada domba-dombanya, memberikan rasa keteduhan dan keamanan, Bapak sekalian. Dan pemazmur ini sungguh indah, Bapak sekalian, maksud ini. Kenapa? Ketika kita lihat bersama-sama, di tengah-tengah keadaan yang nyaman, keadaan yang baik-baik saja, yang pemazmur gambarkan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Terus pemazmur mengambil dan menyebut Allahnya dengan kata ganti orang iya. Yang mana kata ganti orang iya ini menunjukkan adanya satu jarak yang agak tidak terlalu dekat, Bapak Ibu sekalian. Tapi justru ketika di dalam lembah kekelaman, pemazmur mengubah kalimat kata ganti orangnya dengan kata engkau, yang mana menunjukkan suatu kedekatan, Bapak Ibu sekalian. Kedekatan yang begitu dekat, engkau, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa tahu dengan betul bahwa sebenarnya justru ketika kita dalam lembah kekelaman, justru kita dalam kesulitan, disitulah kekuatan kita dan penghiburan kita. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Kita tidak hanya mengalami kesusahan sendiri, kita tidak hanya mengalami kelemahan sendiri, tapi bersyukur dan bersukacitalah. Kenapa? Karena Allah kita sebagai gembala kita juga turut merasakannya. Dan bahkan dia sudah pernah merasakannya lebih dari yang pernah kita rasakan. Tapi dia yang akan berikan jalan keluar untuk kita, Bapak sekalian. Mencarikan air yang tenang, mencarikan padang rumput yang hijau, dan menuntun kita ke jalan yang benar, supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kelak, kita akan bisa berkata, kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang mengikuti kita. Dan pemazmur juga mengetahui hal itu, Bapak sekalian. Di tengah-tengah perjalanan imannya, pemazmur merasakan bahwa kemurahan dan kebajikan belaka yang menyertai dia. Hingga pada akhirnya pemazmur boleh katakan, dia tidak mau lepas, dia hanya mau berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, Bapak sekalian. Berdiam di rumah Tuhan ini sungguh indah. Kenapa? Karena ada sukacita yang melimpah. Hidup kita boleh terus merasakan kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan, Bapak sekalian. Inilah kekuatan kita, Bapak sekalian. Ibarat seperti suatu tradisi Yahudi kuno, Bapak sekalian. Ketika selama hidupnya ada orang yang berjalan di tengah-tengah padang gurun. Tengah-tengah padang gurun ini dia merasakan kedinginan. Dinginnya malam dan merasakan panas terik, yaitu panasnya teriknya padang gurun ketika siang. Tiap hari nyawanya harus terancam di tengah-tengah perjalanannya di padang gurun. Tapi ketika dia satu kali kelak sampai di sebuah rumah, dia akan mengetuk pintu rumah itu. Dan ketika pintu rumah itu dibukakan, dia akan disambut masuk. Dia juga akan diurapi dengan minyak. Di mana ketika diurapi dengan minyak, dia akan merasakan kehangatan, Bapak sekalian. Dan ketika merasakan kehangatan, dia akan disediakan hidangan di depan meja untuk kita bisa menikmati bersama-sama. Dan ketika menikmatinya, disitulah sukacitanya, Bapak sekalian. Kenapa? Karena dia boleh merasakan kelegaan bahwa perjalanannya telah usai. Dia sudah sampai di rumah Tuhan. Dan inilah pengharapan kita, Bapak sekalian. Meskipun dalam lembah kekelaman, meskipun dalam kesulitan, tapi tujuan kita adalah rumah Tuhan yang kekal itu. Tetap jaga iman, tetap kuatkan iman, tetap bersyukur dan berserah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan hidup kita. Hanya kepada Dialah kita berharap dan berserah. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menuntun dan melindungi hidup kita. Bahkan Tuhan yang memberikan sukacita kita untuk terus melimpah di dalam Dia. Amin.